Selamat siang teman-teman Facebook, YouTube, dan Instagram. Horas Dihita Saluna, salam darah Batak. Ada yang bertanya kepada saya, Bang, apakah daging babi menjadi satu-satunya makanan yang disajikan di dalam adat istiadat orang Batak? Oke, teman-teman, ini pertanyaannya menarik untuk kita bahas. Tapi sebelumnya, saya mau tekankan kepada teman-teman, bagi teman-teman yang nonton video ini dan tidak setuju dengan apa yang akan saya jelaskan, boleh kita diskusi sehat di kolom komentar. Tapi kalau ada yang mau menambahi dengan apa yang saya jelaskan, boleh di-share di kolom komentar. Oke teman-teman, ada 3 jawaban terhadap pertanyaan itu. Yang pertama, kita harus tahu asal-usulnya orang Batak makan daging babi. Orang Batak makan daging babi itu ketika kolonial Belanda datang ke tanah Batak, menjajah orang Batak dan memaksa orang Batak untuk menyajikan daging babi sebagai makanan kesukaan dan makanan favorit orang-orang Belanda yang datang menjajah ke tanah Batak. Karena pada saat Belanda belum datang ke tanah Batak, orang Batak tidak memakan daging babi karena dianggap sebagai hewan yang kotor, sebagai hewan yang menjijikkan. Apa buktinya? Buktinya ada dalam ajaran aliran kepercayaan Parmalim. Aliran kepercayaan Parmalim ini adalah satu kepercayaan yang mengatasnamakan kebatakan atau adat istiadat Batak atau agama orang Batak zaman dulu. Jadi agama Parmalim atau aliran kepercayaan Parmalim sampai saat ini mengharamkan para pengikutnya atau penganut aliran ini untuk mengkonsumsi daging babi. Yang kedua teman-teman, bahwa dalam tradisi orang Batak bukan satu-satunya hewan ternak yang masuk dalam tradisi orang Batak. Jadi bukan hanya daging babi saja yang menjadi satu-satunya hewan ternak yang bisa dikonsumsi dalam tradisi Batak atau dijadikan perjambaron. Tidak. Ada 3 hewan ternak yang diperbolehkan untuk disajikan di dalam tradisi orang Batak. Yang pertama itu adalah kerbau atau sapi atau lembu. Jadi teman-teman, bagi orang Batak yang memiliki taraf ekonomi di atas atau dikategorikan lebih dari mampu, maka boleh menjadikan daging kerbau atau daging lembu atau sapi sebagai makanan di dalam pesta Batak ataupun jadi perjebaron. Yang kedua baru masuk daging babi. Daging babi biasanya disediakan oleh orang-orang yang taraf ekonominya menengah, yang tidak sanggup membeli kerbau, akhirnya membeli daging babi sebagai makanan yang dikonsumsi dan juga perjambaron di dalam tradisi-tradisi Batak. Lalu yang ketiga adalah daging ayam. Ya, ayam biasanya disediakan oleh orang Batak yang tidak sanggup menyediakan daging babi maupun daging kerbau. Oke, yang ketiga teman-teman, dalam adat Saur Matua atau adat orang tua yang meninggal, yang mana anak-anaknya sudah menikah dan dianggap sudah tidak punya utang, ya, maka biasanya menyediakan daging kerbau sebagai makanan dalam acara pesta Saur Matua ataupun perjambaronnya. Tetapi itu pun teman-teman tidak menjadi satu keharusan, tergantung kepada status ekonominya. Kalau dia tidak sanggup membeli daging kerbau, maka boleh diganti dengan daging babi. Kalau tidak sanggup juga daging babi, maka dibolehkan untuk mengganti dengan daging ayam. Jadi teman-teman,
tidak selamanya dan tidak menjadi satu keharusan dalam adat pesta Batak memakai daging babi sebagai makanan ataupun perjambaron orang Batak. Jadi itulah penjelasan terhadap pertanyaan teman-teman. Jadi jangan takut bagi teman-teman yang mau datang dalam acara Batak, jangan takut karena tidak selamanya acara Batak itu berbau dengan daging babi. Ya, jadi untuk kata-kata penutup, karena ini sebentar lagi bulan puasa, saya dan beserta keluarga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman saya yang berpuasa. Semoga puasanya sempurna dan amal pahalanya berlipat-lipat kali ganda. Oke, bagi teman-teman yang tidak berpuasa, saya minta kepada kita semua untuk menjaga teman-teman kita yang tidak berpuasa. Jangan dengan sengaja makan di depan mereka. Oke, itu sekian dari saya penjelasannya. Selamat siang. Horas Dita Salukna, salam Dara Batak.